Masih terdengar ya suara saya? Masih Pak, aman. Oke, mantap. Ya, terima kasih. Ya, jadi metode pembelajaran. Metode pembelajaran kita mulai dari ini sebagai pengantar tadi saya sampaikan bahwa metode pembelajaran itu idealnya, videonya jelek itu ya. Saya matiin aja loh, kalah saya. Ya, jadi metode pembelajaran yang kita harapkan itu begini. Kita mempunyai modal dasar ya dalam pembelajaran itu, salah satunya adalah keterampilan dasar pembelajaran. Nah, kalau kita mengacu kepada kompetensi guru, setidaknya ada 4 kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogiknya. Jadi kompetensi pedagogik ini menjadi penting teman-teman, yaitu bagaimana seorang guru itu bisa mengajar dengan baik. Insya Allah ini juga sudah dibahas di profesi keguruan. Teman-teman sudah mendapat mata kuliah itu profesi keguruan? Belum Pak. Belum ya? Iya, nanti insya Allah ada materi profesi keguruan itu. Jadi ada 4 profesi yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kemudian yang kedua kompetensi sosial, kemudian yang ketiga kompetensi personal, yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik itu bagaimana guru mampu mengajar dengan baik. Dia memiliki keterampilan atau kemampuan untuk melaksanakan sebuah proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kompetensi sosial. Jadi guru idealnya juga memiliki kompetensi sosial. Bagaimana dia bisa bergaul dengan yang lainnya, kan gitu. Bagaimana dia bisa bekerja sama dengan masyarakat sekolah ataupun masyarakat di warga ada di sekolah dengan guru sejawat. Teman sejawat guru berarti guru ya, dengan pimpinan, kepala sekolah, ataupun dengan siswa, atau siapapun yang ada di sekolah, bahkan sampai di masyarakat. Guru sampai di situ. Maka guru itu berat ya, istilah orang Jawa itu, guru itu apa? Digugu dan ditiru gitu kan. Nah itu sampai di sana guru itu. Kemudian tidak kalah penting adalah kompetensi personal. Nah, kompetensi personal ini juga penting teman-teman. Karena bagaimana seorang guru itu bisa memiliki kepribadian yang baik, ya. Kalau guru agama ya idealnya religiusnya semakin baik daripada yang lain. Maka kalau di desa-desa, mohon maaf, kalau di masyarakat itu kadang, oh Pak itu guru agama. Nah, guru agama itu memiliki nilai yang poin yang lebih gitu loh, memiliki poin yang plus gitu loh. Biasanya ya kalau di komunitas warga NU misalnya Nahdien di pedesaan misalnya, ya terkadang tidak sedikit guru agama ya sebagai kiainya di desa itu, atau bahkan mungkin ada ngimami tahlilan dan semuanya. Nah ini menjadi kompetensi yang perlu dimiliki oleh teman-teman ketika akan menjadi seorang guru agama. Nah maka di Al-Ma'ata kan juga kita ada mata kuliah khusus pembekalan itu ya, mata kuliah SAI ya, dapat kan mata kuliah SAI itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah profesional. Bagaimana dia bisa yang keempat adalah kompetensi profesional. Bagaimana seorang guru itu bisa bekerja atau bisa berbuat secara profesional gitu loh. Bisa bekerja secara profesional. Nah, maka bentuk dari kemampuan guru dengan 4 kompetensi ini, maka guru itu menjadi seorang guru yang profesional. Profesional itu bisa bekerja dengan baik, baik administratif, proses mengajarnya, sampai kepada proses evaluasinya. Administratif itu apa? Nah, salah satunya ya ada misalnya perencanaan pembelajaran, ada bisa bagaimana memilih metode pembelajaran yang baik. Gitu. Nah, itu semua terangkum dalam kinerja guru itu gitu. Nah, dari situ kemudian teman-teman kalau ini bisa terangkum semua, maka kita harapkan teman-teman bisa di sini bisa menjadi seorang guru yang profesional. Bentuk penghargaan dari pemerintah ketika seorang guru itu dinilai sebagai guru yang profesional, maka dia bisa diikutkan sertifikasi
guru. Kalau guru sudah mendapatkan sertifikasi guru, maka itu bisa dianggap sebagai seorang guru yang profesional. Amanat dari undang-undang, ketika guru itu sudah profesional, maka pemerintah wajib memberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi guru. Maka guru yang profesional itu salah satunya sudah bersertifikat, bentuk penghargaan dari pemerintah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Baik itu guru negeri ataupun guru swasta, semua dapat itu gitu. Nah, oke, selanjutnya yaitu karakteristik kita fokus ke sini dulu ya. Karena kita mata kuliah metode pembelajaran, kita fokus kepada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini terkait dengan ada beberapa hal yang perlu kita renungkan atau perlu kita pelajari adalah guru itu memiliki mengetahui, mampu memetakan atau mengetahui bahkan menganalisis karakteristik peserta didik ya. Nah, kita kan kemarin misalnya di mata kuliah yang lain, saya materi pembelajaran PAI SD ya. Ini semester 5 semua kan. Nah, itu kan saya juga ada ketika kita belajar tentang pembelajaran PAI, salah satunya juga harus mengetahui karakteristik guru itu. Maaf, karakteristik peserta didik. Kemudian tidak kalah penting itu adalah bagaimana guru memiliki ini teori belajar dan prinsip pembelajaran. Ini yang termasuk kita pelajari itu, baik teori belajar ataupun teori tentang pembelajaran, prinsip pembelajaran seperti apa. Kemudian pengembangan kurikulum. Sudah pernah mendapat mata kuliah ini, pengembangan kurikulum? Belum? Belum, Pak. Belum ya? Ya, mungkin sebentar lagi kayaknya. Jadi kita ada nanti pengembangan kurikulum, kita juga mau tidak mau perlu untuk sana. Kemudian cara berkomunikasi, bagaimana berkomunikasi yang efektif kepada atau dengan guru yang lain atau khususnya adalah dengan siswa. Cara berkomunikasi dalam pembelajaran. Maka teman-teman yang merasa kurang agak canggung dalam berkomunikasi di dalam kelas, tolong itu segera di-upgrade ya, pelan-pelan ya. Saya masih ingat dulu ketika kuliah juga kita mau ngomong berdiri di depan aja, dredegnya luar biasa ya. Tahu ya dredeg ya? Orang Jawa bilang tuh dredeg, grogi ya. Jadi groginya luar biasa gitu loh. Tapi kita dipaksa bagaimana kita akan bisa mengkondisikan kelas ataupun bisa memimpin sebuah kelas, sebuah proses pembelajaran jika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Itu juga tidak mungkin gitu. Nah, maka dari itu ini menjadi penting teman-teman, keterampilan atau cara berkomunikasi ini penting. Kita perlu belajar di sana. Kemudian yang penting sesuai dengan duplikasi pada mata kuliah kita ini adalah keterampilan mengajar. Bagaimana kita bisa mengajar dengan baik. Nah, kita harapkan dari pembelajaran yang kita ampuh itu juga bisa mengembangkan potensi dan bisa melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Ini 7 standar ya dari seorang bisa dikatakan memiliki kompetensi pedagogik sebagai seorang guru yang profesional. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sini teman-teman. Kemudian di sini keterampilan dasar mengajar. Apa saja sih keterampilan dasar mengajar itu? Keterampilan dasar mengajar setidaknya adalah kita bisa melihatnya. Di sini ada beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang yang melaksanakan sebuah proses pembelajaran. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup. Seperti video yang saya kirim di chat itu adalah bagaimana praktik mengajar tanpa ada orang di kelas. Nah, itu membuka dan menutup pembelajaran itu menurut saya sangat penting ya. Karena membuka pembelajaran itu bagaimana kita bisa menarik, bagaimana kita bisa mengkondisikan, menarik sebuah perhatian seorang siswa-siswa kita itu mau tidak mau mereka hadir di kelas kita. Jangan sampai siswa kita itu di kelas kita, tapi mohon maaf, dia pikirannya di luar. Nah, ini bahaya dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, ini tidak kita harapkan. Idealnya adalah demikian, kita harus bagaimana membawa siswa kita tuh masuk ke dalam sebuah
kelas. Saya ada sedikit pengalaman dulu ketika mengajar kelas 3 SD. Teman-teman ada yang sudah ngajar di sini? Ada nggak? Halo, tes. Masih ada orang? Masih, Pak. Oke. Pak. Masih, Pak. Oke, ya jadi teman-teman yang sudah pernah mengajar, saya yakin punya pengalaman ya yang seru gitu. Saya ada sedikit pengalaman ketika ngajar kelas 3 SD. Saya dulu pernah ngajar di kelas 1 sampai kelas 6 SD pernah. Setelah ketika saat saya menulis skripsi, jadi prinsip saya itu adalah kita harus belajar sepanjang masa kapanpun ya. Ada waktu belajar, kesempatan mengajar, kita manfaatkan untuk belajar. Jadi belajar mengajar. Gimana menjelaskan? Pokoknya gitulah kira-kira lebihnya. Jadi ketika ngajaran SD itu Masya Allah, susahnya luar biasa ya. Susahnya dalam artian bagaimana kita mengkondisikan, apalagi waktu itu di sekolah unggulan. Ya. Jadi kalau sekolah unggulan itu biasanya anak-anaknya atau orang tuanya itu the have lah ini. Jadi mereka agak ini ya, agak itu manja dan semuanya gitu loh. Nah kalau gurunya galak siap-siap ditegur oleh kepala sekolah ya kan gitu kan. Kadang kan gitu, karena orang tuanya merasa saya biar mahal anak sekolah di sini, itu repotnya. Tapi oke, itu hanya tantangan menurut saya. Jadi bagaimana saya mengkondisikan teman-teman atau kondisi kelas, bagaimana anak-anak itu mau di situ. Saya ingat karena waktu itu saya mengampu ini ya, tahfidz ya. Jadi ngajar hafalan surat-surat pendek. Jadi ketika mengajar surat pendek ya, bagaimana mengkondisikan siswa itu Masya Allah luar biasa. Nah waktu itu strategi yang saya lakukan adalah ya kadang kita membuat semacam memancing imajinasi anak-anak. Jadi contoh misalnya, saya ngajak anak-anak, adik-adik, anak-anak mau nggak kalian terbang? Mau Pak? Mau caranya terbang? Mau ya kita ajak mereka imajinasi. Nah kalau mau coba semua duduk diam, tenang. Sekarang kemudian pejamkan mata semua. Setelah semua sudah merem, ya pejamkan mata semua, merem semua. Setelah menutup mata semua, terpejam semua, sudah. Sekarang adik-adik pelan-pelan bayangkan bahwa adik-adik sedang berada di bandara. Oke, pelan-pelan sudah di bandara. Nah, kemudian kita membuat suara-suara kayak pramugari gitu kan. Para penumpang sekalian, silahkan masuk ke pesawat dengan gaya-gaya kayak itulah. Kemudian setelah itu, teman-teman silahkan masuk. Adik-adik silahkan masuk ke pesawat. Pelan-pelan ya, hati-hati terjatuh. Bahkan kalau perlu kita membuat emosi, memancing emosi mereka seperti ini. Awas, awas, si Fulan, si Eko, awas, hati-hati si Eka. Eka, awas kesandung, pelan-pelan ya Eka. Ini mereka akan tersenyum gitu loh. Seolah mereka berada di dalam pesawat gitu loh. Nah setelah itu, ayo sudah naik semua. Ya, ayo kita berdoa dulu, kita siap-siap berangkat. Ya, kita terbang pelan-pelan, kita naik di atas kelas kita pelan-pelan. Nah, sudah naik, sudah terbang pelan-pelan adik-adik. Nah, misalnya kayak gitu. Sampai mereka itu terbawa imajinasi gitu loh. Kadang anak-anak itu kan suka kayak gitu. Termasuk adalah kita bermain suara gitu ya. Suara itu penting menurut saya bagi anak-anak. Nah, kebetulan saya ada kawan itu yang menekuni dongeng ya. Kata kawan itu penting suara itu karena bagaimana kita akan mengajak anak itu konsentrasi kalau kita tidak bisa bermain suara kata teman itu. Karena dia seorang pendongeng. Jadi kawan itu sampai dia bisa banyak suara, kadang suara laki-laki, kadang suara perempuan, sampai ada suara awas tertabrak, boom misalnya gitu. Nah itu anak-anak suka gitu. Nah itu untuk menarik konsentrasi. Setelah mereka terbawa dengan kita, mereka sudah sepakat atau percaya dengan kita, yakin akan mengikuti pembelajaran kita, pelajaran yang kita ampu, insya Allah mereka bisa. Itu. Sampai kepada, saya ingat ketika harus menghafal surat yang agak berat, waktu itu menghafal surat Al-Qari'ah kalau nggak salah, ini gimana anak, udah agak berat ya akhirnya waktu itu ya sudah sekarang kita naik kereta yuk gitu. Jadi bergandengan tangan saya yang di depan gitu kan, mereka terus megang baju saya di belakang, urut megang semua. Kita keliling kelas di dalam kelas keliling terus sambil kita menghafal gitu. Bismillahirrahmanirrahim misalnya Al-Qari'ah. Nah, kita sambil ketawa-ketawa.
Nah ternyata itu juga mereka bisa hafal, alhamdulillah itu loh. Artinya kita penting ya teman-teman untuk membuka pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Termasuk adalah menutup pembelajaran. Karena pernah itu kalau bahasa Gus Dur waktu masa reformasi dulu kan beliau bilang anak DPR itu kayak TK. Beliau bilang kayak gitu. Nah ketika kemudian ditanya Gus kenapa setiap sidang kok sampai tidur? Ya kan intinya kan di penutup, ya saya mendengar penutupan saja kan sudah bisa selesai itu. Sampai kayak gitu teori secara ekstrimnya gitu ya. Tapi walaupun itu tidak bisa mengambil semua intisari dari pembelajaran, proses apa itu pelajaran di kelas, tetapi setidaknya kita juga perlu memberikan sebuah kesimpulan, sebuah pesan, apa sih yang mau kita pelajari hari ini, apa yang mau dari pembelajaran hari ini, apa yang kita dapatkan, itu perlu dikuatkan di penutup itu. Nah minimal penutup menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah kita untuk menjamin bahwa apa yang kita sampaikan selama proses pembelajaran itu bisa dipahami oleh peserta didik kita atau murid-murid kita. Itu satu. Yang kedua adalah buatlah sesuatu yang kira-kira anak itu akan ngangeni kita gitu. Jadi, oh besok saya mau ikut kuliah Pak inilah. Saya sekolah, besok saya mau ikuti pelajaran Pak inilah, seru pelajarannya lah. Kita buat kayak gitu penasaran sehingga siswa itu semangat untuk hadir ke depannya. Jadi saya dulu pernah ikut pelatihan guru ya, kata instrukturnya, pelatihnya beliau bilang, jadi untuk mengukur indikasi pembelajaran kita berhasil atau tidak, atau kita mendapatkan perhatian apa tidak dengan anak-anak terhadap kita itu gampang. Kira-kira anak itu rindu nggak dengan pelajaran kita? Nah itu sederhananya. Atau ketika dalam konteks sekolah ya, kira-kira kalau dibilang besok sekolahnya libur adik-adik, anak-anak, besok sekolahnya libur. Nah dilihat responnya. Kalau anak-anak bilang, asik, hore libur, berarti itu kita belum berhasil. Tapi kalau dibilang, anak-anak besok sekolahnya kita libur ya, kemudian anak-anak bilang, aduh kok libur sih, aku kan pengen ke sekolah. Nah, kalau bisa sampai segitu, luar biasa berarti. Sekolah dan pembelajaran itu menjadi rumah kedua, atau mungkin jadi rumah impian bagi anak-anak di kelas itu. Itu sangat luar biasa kalau kita bisa sampai ke sana. Nah, tidak kalah penting teman-teman adalah penguatan ya, memberi penguatan dalam setiap pembelajaran, termasuk jangan lupa untuk mengadakan variasi. Nah, kita kan dengan metode pembelajaran sudah dipelajari banyak itu. Metode pembelajaran itu juga kita harus variatif. Jangan ceramah terus, jangan main game terus gitu kan. Jangan simulasi terus. Jadi juga harus variatif gitu. Tujuannya apa? Untuk menjadikan atau untuk mencapai efektivitas dalam pembelajaran atau proses belajar mengajar itu. Bagaimana itu bisa efektif, bagaimana itu bisa menjadi lebih baik lagi. Nah itu perlu ada variasi. Maka metode pembelajaran, ya, hemat saya, mungkin dalam sebuah proses pembelajaran, kita bisa menggunakan variasi metode pembelajaran, beragam metode pembelajaran. Bukan hanya ceramah tok, bukan hanya satu metode, tapi dengan banyak metode itu bisa, sangat memungkinkan gitu. Nah kemudian membimbing diskusi, ketika kita menggunakan diskusi, dibuat kelompok kecil-kecil di kelas itu, nah membimbing diskusi itu penting bagi siswa kita itu loh. Jangan sampai kemudian anak-anak silakan diskusi terus dibiarkan, nah itu repot gitu loh. Kecuali itu adalah yang kita ajar tingkat anak dewasa, SMA lah, SMP itu sudah mulai bisa, SMA udah bisa. Atau apalagi perguruan tinggi tingkat mahasiswa kalau teman-teman kelak jadi dosen. Tentu kalau kita diskusi terlalu dosen misalnya dalam anak dewasa atau orang tua, kita terlalu masuk juga nggak baik gitu loh. Silahkan berdiskusi, kita lebih kepada sebagai fasilitator. Tapi ketika dalam tingkatan anak-anak, diskusinya mungkin berbeda. Ya pelan-pelan kita ajak bagaimana mereka diskusi. Kalau perlu kita arahkan, nanti kamu ngomong begini ya, ayo gimana. Si A silahkan, menurut kamu gimana? Si B pendapatnya gimana gitu loh. Jadi ketika dalam sebuah proses diskusi pembelajaran teman-teman, kadang mohon maaf, saya melihat beberapa guru itu kadang terkesan bagi anak-anak itu diskusi itu untuk menang-menangan. Siapa yang menang diskusi.
Sing ngotot menang, maka dia yang menang diskusi. Bukan. Diskusi itu sebagai sarana pembelajaran. Poin pentingnya bagaimana siswa memahami atau bisa masuk memahami secara baik materi yang sedang didiskusikan gitu loh. Jangan malah hanya sekedar, wah penting dia bisa ngomong, enggak. Walaupun terkadang sebagai guru kita juga harus melihat siswa juga memperhatikan bagaimana anak-anak itu bisa menyampaikan pendapat. Ya, jangan salah loh. Banyak mungkin siswa kita itu agak malu-malu ngomong. Nah itu penting bagaimana kita anak bisa untuk berdiskusi semua. Nah kemudian bertanya dan menjelaskan. Terkadang kita juga perlu bertanya itu. Bertanya untuk apa? Bertanya itu penting karena apa? Dan bagaimana siswa itu bisa menjelaskan. Bertanya itu untuk melihat seberapa pencapaian yang didapatkan oleh peserta didik kita itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengelola kelas ya. Mengelola kelas, bagaimana kita juga seorang pengajar, seorang guru bisa mengelola kelas dengan baik. Nah, itu yang diharapkan demikian. Oke, ini sebagai sebagai penjelasan dari tadi, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran seperti apa gitu kan. Nah, menarik perhatian, menimbulkan motivasi, memberi acuan, ya kan, dan membuat kaitan antara pembelajaran hari ini dan pembelajaran yang lalu. Kalau menutup itu meninjau kembali apa yang kita pelajari, kemudian evaluasi. Bisa dengan bertanya tadi kan, ayo gimana coba kasih review teman-teman, apa yang didapatkan hari ini misalnya. Bisa seperti itu, termasuk rencana tidak lanjut kita seperti apa. Nah, ini keterampilan menutup dan membuka dan menutup pelajaran. Selanjutnya memberi penguatan, baik dengan verbal atau non-verbal. Termasuk dengan gerak loh teman-teman. Saya itu salah satunya terkesan ya, saya dulu ada salah satu dosen saya itu, guru saya ketika beliau mengajar tafsir. Saya masih senang dengan beliau ya. Mungkin kalau teman-teman pernah melihat di Hafidz Indonesia yang Dr. Amir Faisal ya. Ada yang pernah lihat di ACTI itu? Hafidz Indonesia itu? Nah, itu yang Dr. Amir Faisal itu yang Abi atau Abah itu panggilannya itu saya pernah ikut mata kuliah beliau waktu itu. Beliau pas awal-awal pulang dari Pakistan. Jadi beliau itu 11 tahun di Pakistan. Orang Madura. Nah, ketika mengajar tafsir itu, beliau itu kadang datang sampai di belakang kelas, sampai ke depan kelas, kadang dengan teriak-teriak, dengan intonasi suara yang tinggi gitu. Jadi seru gitu loh. Contoh misalnya, ketika kami membahas tentang tafsir Adabul Isti'dan, etika dalam izin ketika masuk rumah, bagaimana? Beliau menjelaskan kajian tafsirnya. Menurut Syekh Ali Asyubudi bagaimana, menurut para mufasir yang lainnya seperti apa. Beliau jelaskan ya. Dan itu perkuliahan menggunakan bahasa Arab gitu ya. Nah apalagi waktu itu saya masih semester awal, jadi bingung juga. Bahasa Arabnya juga ya pas-pasan lah itu. Jadi ngepasi itu. Nah apa yang beliau lakukan waktu itu? Ketika ada Isti'dan, beliau menyampaikan yang hadis tentang Umar bin Khattab, apa yang dilakukan gitu loh. Nah beliau cerita bahwa yang adab yang dilakukan oleh sahabat itu ketika isti'dan itu ya mengetok pintu. Kalau ngetok pintu kemudian mengucapkan salam. Kalau salam 3 kali itu tidak dijawab, berarti ya sudah hak kita untuk bertamu sudah pupus, sudah habis, kita ya balik pulang ke rumah. Nah, kita nggak jadi bertamu. Nah, ketika itu beliau itu apa yang praktekkan? Beliau keluar dari kelas. Terus tok assalamualaikum gitu. Sampai kayak gitu mempraktekkan. Nah, beliau bilang, nah bagaimana posisinya? Apakah kita menghadap pintu atau menghadap kemana? Yang baik itu adalah menghadap ke sebelah mana itu? Kiri ya. Jadi pintu kanan mengetok, kemudian menghadap kiri ya, menghadap ke samping gitu. Jadi tok assalamualaikum. Itu beliau praktekkan, beliau keluar kelas. Jadi kami yang di kelas itu kan langsung melongo keluar semua gitu loh. Nah, itu sekelas ini loh, beliau seorang doktor di Pakistan, walaupun dia pernah dosen sana juga. Artinya sampai dipraktekkan demikian gitu. Jadi kita kan kadang gerak badan itu penting dalam sebuah
pembelajaran itu ya. Kemudian adalah mimik atau gerakan badan ataupun sentuhan yang kita ajak secara berpikir tadi seperti saya ceritakan di awal secara antusiasme. Bagaimana kita bisa belajar dengan baik seperti itu. Hangat, antusias bermakna jelas sasaran dan segera dan bervariasi. Ini perlu penguatan. Termasuk mengadakan variasi ya, baik suara, kontak pandang, variasi gerakan badan, mengubah posisi itu terkadang penting teman-teman. Saya ada sedikit pengalaman ketika saya ngajar di Aceh dulu, saya pernah 1 tahun ngajar di Aceh. Nah itu ketika megang pertama kali ngajar anak SMP, Masya Allah luar biasa. Di kelas itu intinya guru itu masuk kelas itu, keluar dari kelas insya Allah berkeringat. Saking aktifnya kelas itu. Satu. Yang kedua, saya ada beban. Bebannya apa? Saya orang Jawa, yang diajar orang Aceh. Ketika itu saya 2007 ya, itu baru 4 tahun, baru damai itu. Nah itu kan masih ada konflik-konflik, ada mereka kan mohon maaf tanda petik tidak terlalu ini dengan orang Jawa gitu kan, tidak terlalu respect gitu, dengan korban dom yang dulu itu. Artinya bagaimana saya menarik sebuah perhatian, jadi penting sekali ternyata itu. Kadang kalau sudah di kelas itu mentok ya, sudah mentok, anak-anak itu udah gue luar biasa. Biasanya kadang di kelas itu saya lakukan waktu itu pengalaman sedikit adalah dengan suara saya hilangkan. Artinya apa? Saya diem aja. Saya diem, kemudian saya pandangi apa itu murid saya satu persatu. Waktu itu sekelas ada 29 anak kalau tidak salah. Itu saya pandangi, diem aja ya. Saya nggak ngomong gitu. Nah, diem, kemudian ya sambil di hati saya, ya Allah, semoga anak-anak didik saya ini semakin baik. Saya sambil berdoa gitu kan. Saya diem aja, nggak ngomong sepatah kata pun. Ya kurang lebih 5 menit mereka masih geger. Ya udah saya diem terus. Lama-lama mereka kan juga ini juga gitu loh. Di antara banyaknya kelas yang seperti itu, saya yakin 1-2 anak pasti akan bilang, itu bapaknya Pak gurunya diem Pak gurunya marah. Diem. Nah mereka akan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Artinya suara itu penting gitu. Kadang kita diem, kadang kita dengan intonasi suara yang tinggi, kadang suara yang datar gitu kan. Ketika kita mengajak anak itu tentang memancing emosionalnya dari sisi religiusnya atau spiritualnya, kita coba ajak mereka ke emosi memancing emosi gitu kan. Saya pernah pas ngisi di salah satu sekolah negeri gitu, mereka mau ujian nasional. Kita ada pelatihan ya, waktu itu AMT atau apa, Achievement Motivation Training gitu. Jadi memotivasi, membangun spiritual anak yang akan melakukan ujian. Ya terkadang kita perlu ajak mereka bagaimana ke bawah dunia tentang tanggung jawab mereka sebagai orang siswa, tanggung jawab mereka seorang anak, bagaimana mereka yakin lulus. Itu kan kadang butuh dengan permainan emosional gitu kan. Nah, saya ajak mereka coba semua terpejamkan, ayo, atau merem atau lampunya kita matiin. Nah, kita ajak tampilkan video orang tua gitu kan. Nah, bagaimana orang tua kita berkorban, berjuang sedemikian itu. Bahkan mohon maaf, kadang orang tua kita itu rela tidak pakai sendal, yang penting dia tetap bekerja, dia hanya ingin membelikan sepatu buat anak-anaknya, apalagi orang tua kita yang sedang meninggal. Kita ajak itu, bawah sadar anak-anak itu, remaja itu akan ada. Nah, dengan demikian mereka akan terpaku mengikuti apa yang kita mau gitu loh. Jadi mungkin kalau bahasa lebih ekstrimnya kayak terhipnotis gitu ya. Nah itu kan kita mengajak, tapi kita tidak menggunakan ilmu hipnotis apa bukannya. Tapi kita bermain suara, intonasi, kita ajak mereka. Maka itu penting dari teman-teman. Terkadang dalam pembelajaran kita juga menggunakan baik visual ya, gambar ataupun audio, bahkan video. Apalagi sekarang kan gampang saja teman-teman cari di YouTube. Ayo teman-teman ini ada, silahkan ditonton adik-adik. Ayo ini kemudian kita kaji video ini. Misalnya kan seperti itu kan bisa. Jadi artinya teman-teman, semua apalagi sekarang serba mudah. Jadi kita harus bisa mempraktekkan atau bisa menggunakan segala media yang ada, perkembangan yang ada ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pola interaksi kelompok, perorangan, diskusi, latihan, dan juga demonstrasi. Ini menjadi penting gitu ya. Keterampilan bertanya gitu kan, bagaimana mengungkap pertanyaan secara jelas, pemusatan perhatian, memindahkan giliran. Jadi kita tanyakan satu persatu. Ini untuk apa? Untuk mengecek
apakah yang kita pelajari itu bagi anak-anak itu mampu tidak, sampai enggak peserta didik kita itu. Keterampilan memberikan waktu belajar, ya kan, memberikan tuntunan, mengubah tuntunan kognitif, sampai mengatur urutan pertanyaan dan pertanyaan pelacak. Jadi pelacak ini untuk menguji seberapa ketercapaian dari orang peserta didik atau dari yang kita ajak belajar itu seperti apa, sampai di mana mereka menguasai materi ataupun yang sikap yang ingin didapatkan dari sebuah proses pembelajaran itu. Nah, itu perlu kita ini semua, teman. Kemudian meningkatkan interaksi. Nah, oke. Selanjutnya membimbing diskusi ya. Tadi saya sampaikan ada diskusi kelompok kecil, ada kelompok besar. Ini contohnya kelompok kecil, itu kan memiliki tujuan, berlangsung dalam proses sistematis. Termasuk adalah jangan lupa memusatkan perhatian, memperjelas masalah. Jadi sampai ini, teman-teman, menganalisis pandangan siswa. Ketika diskusi itu, siswa itu fokus kemana gitu? Apakah fokus kepada bahan diskusi atau fokus yang lain? Jika fokus lain, ini harus kita kondisikan bagaimana dia fokus kepada diskusi yang dilakukan itu. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi, menutup diskusi juga menjadi penting gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah keterampilan menjelaskan ya, bagaimana kita membimbing siswa, memberi penalaran, kemudian terlibat dalam berpikir ya. Itu penting teman-teman, bagaimana kita bisa menjelaskan dengan baik pelajaran kita seperti apa gitu kan. Nah, jadi saya ingat dulu ada salah satu dosen saya itu, nah beliau itu kemudian ketika kita belajar usul fiqh, gitu kan, kalau kita beliau jelaskan, kayaknya itu usul fiqh itu gampang gitu. Oh gitu toh ternyata gampang. Tapi ketika kita baca, Masya Allah di kitabnya itu puyeng kita gitu, secara teoritis ya. Tapi ketika dijelaskan oleh dosen ini, dokter ini, beliau menjelaskan, itu kayak mudah gitu loh. Artinya penting kita bisa menjelaskan. Maka saran saya, teman-teman yang mungkin belum memiliki peluang atau belum memiliki pengalaman mengajar, silahkan cari pengalaman mengajar. Walaupun ngajar TPA sekalipun menurut saya. Walaupun ngajar anak kecil atau ngajar 1-2 orang ataupun privat. Karena mengajar itu butuh proses, butuh pengalaman. Kalau teman-teman tidak mau belajar itu, saya yakin berat ke depannya ketika akan mengajar. Nah, ini kesempatan pandemik, salah satu hikmahnya kan banyak yang di rumah misalnya. Kalau misalnya di kampungnya, coba diajar itu, mulai belajar mengajar di TPA atau di sekitarnya. Atau termasuk mengajar adik-adiknya yang ada di rumah. Pelan-pelan kita belajar mengajar, itu penting. Akan memberikan khibrah, akan memberikan pengalaman, experience yang luar biasa bagi kita, sehingga kita bisa terbiasa dalam mengajar. Itu penting teman-teman. Nah, termasuk teman-teman sekalian adalah komponen dalam menjelaskan itu, yaitu merencanakan, menyajikan kejelasan gitu ya. Dan termasuk memberi tekanan, itu penting. Nah, kemudian keterampilan mengelola kelas ya. Intinya pengelolaan kelas itu adalah menciptakan kondisi belajar. Intinya di situ, bagaimana kita bisa belajar dengan baik, ya. Bagaimana proses pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Intinya di sana. Kemudian kita juga harus antisipasi penyimpangan dalam pembelajaran. Misalnya tidak tidak fokus, mereka siswa kita tidak mau perhatian dengan pembelajaran. Nah, itu harus kita antisipasi. Nah, ini salah satunya peran penting bagi seorang guru. Nah, ini salah satu rincian termasuk rincian dari yang disebut dengan keterampilan atau kompetensi pedagogik seorang guru. Nah, intinya di sini teman-teman. Maka dari itu saya harapkan ini sebagai modal kita untuk bagaimana kita bisa mengajar dengan baiknya. Ya, mungkin itu teman-teman, ini sebagai pengantar saja dan terima kasih. Ini untuk selanjutnya kita diskusikan gitu ya. Monggo.